Selamat siang Ibu Helena dan juga tadi Pak Budi. Terima kasih untuk awalannya. Terima kasih untuk undangannya. Ini kedua kali saya diundang oleh Stekom. Dulu bicara IoT WSN tentang pertanian, sekarang tentang integrasi blockchain. Thank you Pak Wesley yang sudah mengundang kembali. Hari ini saya akan sedikit lebih memperluas sebenarnya apa yang tadi dibicarakan Pak Ferry ya. Kalau Pak Ferry tadi lebih fokus pada integrity, tapi saya akan bicara IoT secara security secara lebih luas dari itu. Jadi makanya nanti mungkin terlalu tidak teknikal. Ini saya dosen di informatika Universitas Katolik Pariangan. Saya mengampu kuliah seperti termasuk IoT dan juga wireless sensor. Riset fokus saya adalah di WSN dan itu beberapa yang sudah selesai dan yang sedang ongoing ini adalah bagaimana kami mau coba menerapkan IoT dan big data di pengelolaan facility di Rusunami. Ada nanti Rusunami di Bandung. Nah, saya tidak akan singgung banyak hal teori tentang IoT, tetapi saya ingin melihat segimana sih rentannya IoT dari awal sampai akhir. Kalau kita ingin melihat arsitektur IoT, kita bisa mengacu pada gambar ini. Ya, ada yang mengacu pada gambar pertama, ada yang mengacu pada gambar kedua. A itu singkat dan banyak aplikasi atau banyak pengembangan hanya membuatnya seperti itu. Tapi ada yang lebih detail lagi, bahkan ada yang sampai sekarang yaitu menggunakan fog, gitu ya, dimana atau edge computing ya, kalau suka disebut juga. Artinya itu adalah layering dari mana IoT sejak dia dari perception, yaitu IoT sensornya atau device-nya, sampai pada cloud atau service yang disediakan berupa aplikasi kepada user. Nah, ini ada juga Cisco mempropose ini layeringnya sampai 7 layer. Dan secara spektrum, nah ini nanti yang akan menjadi isu bahwa di IoT itu sebenarnya ada banyak isu-isu keamanan. Ya, hal-hal yang muncul menjadi concern saya dalam konteks presentasi kali ini yaitu bahwa ekosistem dari IoT sendiri itu sangat besar. Dari tadi kita sudah lihat dari awal dari layering maupun, dan ini akan melibatkan banyak entitas, ada bahkan melibatkan banyak protokol, banyak melibatkan device. Nah, jadi ketika saya orang IoT dan ketika saya melihat betapa banyaknya variasi, bagaimana koneksi dari ujung ke ujung, maka memang akan memunculkan sebuah tantangan terkait security. Dan tadi dari Pak Ardik mengatakan biasanya kalau kita project security ya itu tidak menjadi sesuatu lah, menjadi concern kita. Yang penting ya jadi aplikasi saja udah syukur gitu ya. Ya, jadi itu sesuatu dan itu fakta. Saya juga dalam konteks proyek saya seperti itu. Nah, ada banyak hal yang terjadi yang bisa menjadi isu-isu security. Baik behavior dari device yang beragam, kalaupun sama, itu akan membuat munculnya kerentanan. Karena satu kena, semua kena. Kemudian juga ada banyak, kadang-kadang tidak ada support atau tidak ada sistem-sistem yang memberi alert kalau terjadi sesuatu yang berkaitan dengan keamanan. Oleh karena itu, ini menjadi concern utama atau menjadi tantangan, walaupun tadi Pak Ardik mengatakan dalam proyek seringkali ini tidak ditangani khusus. Kenapa? Karena pada setiap layering sebenarnya sudah ada security yang bawaan. Di sensor itu sendiri sudah ada, di protokol wirelessnya itu sudah ada, di cloud juga pasti sudah ada. Ya, namun dengan munculnya blockchain itu akan memberi tantangan tersendiri, akan memberi sebuah
satu alternatif buat saya. IO security dengan blockchain itu bisa mengambil banyak keutamaan yang disediakan oleh blockchain. Tadi disebutkan salah satunya adalah soal integrity. Yes, saya setuju. Soal terdesentralisasi, soal informasi yang terdistribusi, ya. Salah satu hal kalau redundant itu salah satu hal yang nanti membuat bisanya satu rusak bisa diganti oleh yang lain, dan terutama karena secara karakteristik utama blockchain sudah memang secure karena dia memanfaatkan teknologi atau metode hash maupun kriptografi. Nah, ini beberapa alternatif atau solusi-solusi yang dipropose. Kalau dia mengambil posisi IoT itu dengan centralized base, yaitu menggunakan cloud, maka yang dijadikan implementasi blockchain adalah pada cloud-nya, seperti yang Anda lihat gambar di sini. Dan ini benar-benar seperti blockchain. Jadi setiap data dibuat menjadi blok yang notabene menjadi gambaran atau karakteristik atau arsitektur dari blockchain. Saya tidak akan detailkan, tapi begini maka karakteristik blockchain yang aman itu akan membuat cloud database menjadi aman. Ada juga yang mengajukan atau mempropose untuk membuatnya IoT itu terdistribusi, yaitu jaringan peer-to-peer. Ada juga yang membuatnya menambah layering baru. Tadi ada 3 layering, tambah blockchain platform layer. Supaya kemampuan security dari blockchain juga didapatkan pada layering arsitektur dari IoT. Ada macam-macam, ada juga seperti ini, di mana dalam cluster-cluster IoT ditambahkan overlay blockchain. Banyak sekali solusi-solusi yang saya temukan, yang dipropose, dan banyak hal termasuk dalam konteks update firmware, kemudian manajemen perangkat IoT, bagaimana validasi identity IoT, bagaimana akses terhadap data store, dan macam-macam. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, dari semua apa yang saya gambarkan, saya tidak masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya teknis. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya teknologi blockchain itu memberi potensi yang signifikan, bahkan peluang untuk mengatasi berbagai tantangan di dunia security IoT. Karena sifat-sifatnya yang terdesentralisasi, punya kemampuan data integrity yang immutable tadi, juga kriptografi memunculkan kemampuan protokol yang lebih meningkat security-nya. Dan juga berbagai fitur lain. Ada fitur-fitur lain yang sebenarnya dimiliki oleh blockchain, tetapi pada kesempatan ini mungkin saya tidak akan sampaikan karena mungkin tidak berkaitan dengan security. Ibu Helena dan rekan-rekan Bapak Ibu dan mahasiswa, mungkin itu kira-kira yang bisa saya sharingkan tentang blockchain dan IoT security. Akhir kata, sesuai dengan tema kita yang mengatakan bahwa apakah IoT dan blockchain itu sesuatu yang menjadi teknologi yang bisa digabungkan. Menurut saya, ya. Sesuatu yang walaupun sekarang itu tidak menjadi concern para pengembang IoT biasanya, tetapi suatu saat mungkin itu akan dipikirkan. Walaupun mungkin dipikirkan di layer cloud atau dipikirkan di layer network atau oleh pihak-pihak, karena ada perombakan besar kalau memang diterapkannya blockchain. Tadi yang pertama Pak Suryandi mengatakan mesti jaringannya peer-to-peer. Nah, itu perombakan besar karena cloud atau IoT sekarang itu sifatnya client server atau setidak-tidaknya broker system, menggunakan publisher subscriber dengan di tengahnya ada broker. Itu tantangan yang mungkin akan dihadapi
jika implementasi ini benar-benar akan dilakukan. Ibu Helana, itu dulu yang bisa saya sharingkan. Thank you. Baik, terima kasih kepada Bapak Elisa Timbulu yang sudah memberikan pemaparan yang mencerahkan kita ya. Jadi ternyata